A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia yang dianugerahkan, sehingga alhamdulillah kita masih dapat berada di tempat yang baik, di tempat yang istimewa. Mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap aktivitas kita ini adalah mendapatkan ridha serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Alhamdulillah, kita kembali dalam kajian zuhur atau ba'da zuhur, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan dari segala macam bentuk penyakit dan juga keburukan yang mana itu menurut kita. Walaupun segala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah hakikatnya baik, tapi buruk itu adalah dari sisi pandangan manusia. Kalau dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memahami dan menghayati setiap yang diberikan Allah, bahwa itu pasti ada sisi baiknya, pasti ada hikmahnya. Walaupun kadang-kadang itu kurang baik menurut kita, tapi tentu bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah mengandung hikmah. Kita mengkaji insyaallah terkait dengan hikmah atau kandungan hikmah yang terdapat dalam syariat secara umum dan juga secara rinci daripada apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan kita memahami hikmah-hikmah ini, maka akan memberikan rasa nikmat serta juga menambah penghayatan kita terhadap karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa iman dan juga Islam. Yang pertama adalah hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada manusia untuk beriman kepadanya. Karena ini salah satu di antara pokok dan pondasi daripada kewajiban manusia, yaitu adalah iman. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah selama 13 tahun itu adalah untuk mendakwahkan keimanan dan ketauhidan. Dan memang para nabi dan rasul mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah untuk menyampaikan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pun juga demikian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup, nabi akhir zaman. Kalau kita lihat seluruh nabi-nabi yang diutus itu adalah tujuannya untuk mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun setelahnya itu muncul ada kaumnya yang menyimpang misalnya, menyeleweng. Dan itu kan dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu seperti ini, Tuhan itu ini, Tuhan itu jumlahnya lebih daripada satu. Ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penyimpangan itu bukan pada nabinya. Karena nabi ini mendakwahkan tentang ketauhidan. Maka urgensi terpenting daripada dakwah para rasul ini adalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah daripada dakwah ketauhidan ini? Yang pertama adalah untuk mengeluarkan manusia dari kejahilan menuju ma'rifah. Jahil di sini adalah karena tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu diutus rasul untuk mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akal dengan sendirinya tidak mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun akal manusia, bahwa dia tidak mampu mengenal Allah. Betapa Aristoteles ini banyak disandarkan kepadanya ilmu pengetahuan, filsafat, kemudian berbagai macam ilmu logika, ilmu kedokteran, ilmu sosial, dan lain sebagainya. Tetapi karena dia tidak mendapatkan wahyu atau tidak ada nabi yang mendakwahkan, maka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini dikenal karena adanya rasul. Rasul itu yang menyampaikan. Maka disitulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghisap suatu kaum sampai dia mengirimkan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak mengazab atau menghukum suatu kaum sampai kami utus kepadanya rasul. Maka disinilah terjadi pertikaian, terjadi khilaf di antara ulama, orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana? Karena kan beliau meninggal sebelum Nabi diutus. Maka menurut mayoritas ulama bahwa orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk sebagai golongan ahlul fatrah. Ahlul fatrah ini artinya mereka yang hidup di antara kenabian. Orang tua Nabi jelas mereka meninggal sebelum Nabi diutus. Maka menurut mayoritas ulama masuk sebagai ahlul fatrah, berarti mereka tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat tadi, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Nah, itulah di antara hikmahnya bahwa bagaimana dakwah ketauhidan ini mengeluarkan manusia dari kejahilan. Makanya zaman dahulu sebelum Nabi SAW diutus disebut dengan zaman jahiliyah, menuju zaman ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu dengan ma'rifah ini memberikan banyak keuntungan bagi manusia. Karena orang yang bertauhid ini keuntungannya banyak. Dia punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya makna dalam hidupnya. Kalau orang tidak bertauhid, maka tentu dia tidak punya harapan. Harapannya ya dunia ini aja, fata morgana. Dunia ini kan tidak bisa memberikan kepuasan yang sempurna. Kepuasan dalam makna yang terbatas, kepuasan yang sesaat mungkin. Karena dia bersifat tidak abadi, tidak kekal. Maka kepuasan yang sesungguhnya itu di mana? Ada letaknya ketika mengimani dan bersyukur terhadap setiap apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kepuasan sesungguhnya. Apalagi nanti kalau sudah meninggal dimasukkan ke dalam surga. Maka kalau berharap kepuasan ini hanya dari dunia semata, maka itu mustahil, tidak akan pernah ditemukan, tidak akan pernah didapatkan. Maka orang beriman mereka punya harapan, menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang tidak beriman nih, ateis misalnya, setelah mereka putus harapannya terhadap dunia misalnya, itu biasanya mereka mudah untuk bunuh diri gitu.
dia cintanya ditolak, jabatan tidak dapat, kemudian pekerjaannya hancur, dipecat dan lain sebagainya. Dunia tidak dapat, maka putus harapan. Maka jalannya adalah bunuh diri. Makanya justru kita temukan orang banyak bunuh diri ini adalah di negara-negara maju justru. Tapi mereka ateis. Itu mudah untuk bunuh diri. Kalau orang beriman, sesusah-susahnya hidupnya di dunia masih ada harapan. Tidak pernah putus harapan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tayasu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ma'rifah kepada Allah ini membawa banyak keberuntungan bagi kita. Maka itu ma'rifah artinya beriman kepada Allah ini satu nikmat yang sangat besar. Beriman kepada Allah itu adalah nikmat yang sangat besar, walaupun kita tahu bahwa iman itu sendiri adalah hidayah. Berarti kan itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada hakikatnya Allah kan memberikan pilihan kepada manusia. Barang siapa yang ingin beriman, silahkan. Barang siapa yang ingin kafir, silahkan. Berarti kan secara zahir manusia ini punya pilihan, mau dia beriman atau tidak, itu pilihannya. Walaupun nanti pada hakikatnya kembali kepada bahwa iman dan kafir itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dakwah ketauhidan ini adalah menepis kezaliman di antara sesama manusia. Menepis kezaliman ini artinya dengan adanya tauhid ini itu menjadi penyebab sebagai penghalang agar manusia tidak saling menzalimi satu sama lain. Dan memang itulah tujuan diantaranya daripada Islam didatangkan atau para nabi didatangkan. Jadi tidak semata-mata mengajak manusia untuk beriman. Betul bahwa diantara tujuan utamanya adalah mengajak manusia untuk beriman. Tapi selain daripada itu adalah untuk mengangkat kezaliman. Maka oleh karena itu ketika pun orang tidak beriman, apakah harus kita zalimi? Tidak. Karena Allah juga mengajarkan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Maka kalau semata-mata hanya untuk mengajak manusia untuk beriman, ketika Nabi SAW misalnya masuk ke kota Mekah, setelah diusir, setelah 8 tahun, beliau masuk lagi dengan bala tentaranya, membuka kota Mekah ini. Maka kalau tujuannya semata-mata untuk mengajak kepada keimanan, maka setiap yang tidak beriman ketika itu tentu dibunuhnya. Tetapi semata-mata bukan sekedar mengajak orang beriman, tetapi untuk menepis kezaliman. Maka kata Nabi SAW, al-yawmu yawmul marhamah, hari ini adalah hari kasih sayang. Nabi tidak mengatakan siapa yang tidak ikut beriman maka otomatis dibunuh. Tidak. Tetapi Nabi SAW menjamin bahwa tidak ada lagi kezaliman setelah hari itu. Dan itu juga yang terjadi ketika Salahuddin Al-Ayyubi membuka Baitul Maqdis. Itu kan disebutkan tidak ada setetes darah pun yang tertumpah. Bagaimana inilah, maka ada seorang orientalis mengatakan bahwa peperangan yang paling penuh dengan kasih sayang itu adalah peperangannya kaum muslimin. Bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi ini panglima perang yang hebat dengan bala tentaranya membebaskan Baitul Maqdis ketika itu, setetes darah pun tidak ada yang tertumpah. Jangankan itu, rumah-rumah ibadah itu tidak ada yang dirusak. Itu menunjukkan bahwa Islam dakwah ketauhidan ini adalah untuk menepis, diantaranya adalah untuk menepis kezaliman. Karena memang orang yang beriman inilah yang takut menzalimi. Bukan takutnya itu karena lemah. Kadang-kadang manusia ini tidak menzalimi karena dia kalah. Takut dia. Takut dari segi apa? Orang itu lebih hebat tenaganya misalnya. Orang itu jabatannya lebih tinggi. Makanya takut dia menzalimi. Nanti kalau dia menzalimi, dia yang dipecat misalnya. Atau dia mau menzalimi orang itu malah dia kena babak belur nanti karena dia lebih kecil badannya, lebih lemah. Orang ini lebih hebat. Itu makanya dia tidak menzalimi. Tapi kalau Islam ini bukan karena itu dia tidak menzalimi,
tapi karena dia takut kepada Allah. Walaupun dia mampu, dia jabatannya tinggi, kedudukannya tinggi, hartanya banyak, kemudian dia fisiknya hebat, orang itu lemah dari segala-galanya, tetap dia tidak mau menzalimi. Kenapa? Karena itu memang karakter dan sifat kesatria seorang beriman yang diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa di antara sifat yang terbaik itu adalah memaafkan padahal dia mampu membalas. Jangan orang memaafkan karena dia sudah tidak mampu membalas. Tapi memang sifat pemaaf ini adalah ketika dia mampu membalas, dia memilih untuk memaafkan. Itulah di antara karakter orang beriman itu, tidak menzalimi bukan karena dia lemah, tapi karena adalah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hikmah ketauhidan yang diajarkan oleh para nabi dan rasul, sehingga menjadikan hidup orang-orang beriman itu adalah pada hakikatnya mengajak kepada ketentraman, mengajak kepada kedamaian, dan juga mengajak kepada ketenangan hati dan juga ketenangan jiwa, karena harapannya tidak semata-mata dunia, tapi lebih daripada itu dia gantungkan harapannya kepada Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara yang mendapatkan daripada hikmah ini, merasuk di dalam hidup kita, terjiwai, terhayati, sehingga terpenuhi daripada makna yang dikehendaki oleh syariat tersebut dalam hidup kita, dan juga memberikan efek dalam kehidupan kita, sehingga yang merasakan bukan hanya kita, tapi bagaimana orang-orang sekitar kita itu juga merasakan daripada hikmah daripada syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala khilaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.